Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar, Allahu Akbar. Jadi, apakah sudah sarapan semua? Iya. Alhamdulillah ya. Harus sarapan supaya konsentrasi belajar. Kalau tidak sarapan, maka tidak konsentrasi. Makanya harus dulu sarapan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Untuk kelasnya, silakan naik untuk pimpin namanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan mulai. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, kelas 4. Saya cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau kita SPP ya. Oke, 21 sampai 5 ya. Oke, yang versi satunya dulu. Versi satunya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5 3 kali. Oke, terus versi 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, jadi sebelum kita lanjut pelajaran kita, saya mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Oke, Suci, silakan.
hendaknya saling menghargai dalam keadaan. Nah, jadi pada hari ini kita belajar masalah menyambut usia balik ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut materi kita, jadi siswa harus kita tahu apa tujuan pelajaran kita. Tujuan pelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik secara bahasa. Terus yang kedua, peserta didik dapat memahami tanda-tanda balik menurut Terus yang ketiga, peserta didik dapat memahami tanda-tanda balik menurut Terus nama bertanya, gambar apa ini? Perkembangan manusia. Mulai dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, terus bapak-bapak, terus kakek. Kalau misalnya perempuan apa? Ya. Jadi tidak selamanya kita di sini ya, tidak selamanya bayi, tidak selamanya juga anak kecil. Pasti kita di sini. Sekarang ada di sini remaja mungkin. Ini sudah usia balik. Oke, sebelum kita lanjut, siapa tahu apa itu balik? Ya, katakan siapa yang bisa? Oke, kita. Oke, remaja terus apa lagi? Oke, Ika apa? Ya, dewasa. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Jadi ada balik menurut bahasa, yaitu sampai atau cukup umur. Maksudnya di mana seorang telah sampai di tahapan kedewasaan. Terus menurut hukum Islam, apabila seorang telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan yang mana antara mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi jika kita sudah tahu membedakan, oh ini yang namanya buruk, ini yang namanya baik, maka kita sudah masuk usia balik menurut hukum Islam. Kita termasuk sudah balik karena sudah membedakan. Jadi kalau misalnya kita pukul teman tak, apakah baik atau buruk? Buruk ya. Berarti di sini rata-rata sudah membedakan antara baik dan buruk. Berarti kita sudah masuk di tahapan balik atau sudah kita masuk usia balik ya, karena kita sudah mengalami dan kita sudah memahami antara baik dan buruk. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut Vicky ya. Yang pertama, mimpi basah. Apa sih itu mimpi basah? Coba, Adrian, coba baca itu. Mimpi basah adalah kondisi ketika seorang mengalami orgasme, spontan atau ejakulasi pada saat tidur atau sperma keluar. keluar. Nah, biasanya itu laki-laki kalau masuk di usia balik, maka biasanya itu mimpi basah. Ini bukan air tensi keluar, tapi sperma yang keluar. Biasanya itu itu laki-lakinya. Terus yang kedua, masalah oke, silakan Monde. Menurut bahasa adalah aliran suatu yang mengalir. Menurut istilah adalah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena suatu sebab dan pada waktu tertentu. Jadi haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran atau kelahiran. Ya, jadi kalau haid itu atau menstruasi, ada darah keluar ya, bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau keguguran, tapi memang setiap bulannya itu kalau perempuan pasti mengalami haid ya, karena darah kotor itu. Terus yang ketiga, yaitu berumur
15. 15 tahun. Siapa yang bisa baca? Itu. Berumur 15 tahun. Berumur 15 tahun. Saya lanjutkan dengan berdasarkan perhitungan kerja Indonesia. Oke, jadi kita sudah berumur 16 tahun. Walaupun tidak mengalami namanya apa tadi, mimpi basah, haid, tetapi sudah kita berumur 15 tahun, berarti tetapi masuk balik ya, termasuk balik. Begitu juga sebaliknya, walaupun tidak cukup 15 tahun, tetapi sudah mengalami namanya mimpi basah, haid, berarti tetap juga dinamakan balik. Jadi menurut ini ada berapa tadi itu tanda-tanda balik? 3. Yang pertama mimpi, mimpi basah. Yang kedua, yang ketiga berumur. Jadi ada 3 tanda-tanda balik menurut ini. Yang pertama mimpi basah, yang kedua haid, terus berumur 15 tahun. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut masalah tanda-tanda balik menurut biologi, kita terulang tanda-tanda balik ya. Itu bila kau ingin tahu tanda dewasa. Oke, kita bernyanyi bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah hari pria. Selanjutnya kita pindah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Apa sih itu menurut ilmu biologi? Yaitu dalam ilmu biologi pertumbuhan disebut masa pubertas atau remaja atau dewasa. Ya. Selanjutnya yang pertama tanda-tanda balik menurut biologi bagi laki-laki. Yang pertama, tumbuh jagung atau suara berupa mendengar apa sih itu jagung? Ya, ini namanya jagung ya. Kalau laki-laki, misalnya ada di begininya tanda-tandanya menurut biologi ada begini, berarti sudah balik. Kayak apa itu? Kayak kelereng kita. Terus tumbuh rambut di bagian tertentu. Ini tumbuh rambut bagian tertentu. Misalnya janggut, ketiak, terus alami. Terus fisik tambah kuat. Biasanya itu laki-laki punya belum balik, masih lemah, tidak bisa mengangkat barang yang berat-berat. Tapi setelah balik sudah bisa mengangkat yang berat. Terus selanjutnya nafsu makan bertambah. Biasanya untuk kalau sudah balik itu biasanya itu setengah piring bisa makan. Tapi sudah balik 1 piring, 2 piring bisa mereka kasih habis. Oke, selanjutnya tanda-tanda balik menurut biologi bagi perempuan. Yang pertama haid atau menstruasi seperti tadi itu. Terus pinggul dan dada membesar. Jadi kalau tanda biologi bagi perempuan, pinggul dan dada membesar. Terus suara lebih merdu. Terus tumbuh rambut yang tertentu seperti tadi juga laki-lakinya. Terus nafsu makan bertambah. Terus jika kita mengalami itu tanda-tanda balik, maka harus namanya mandi wajib. Bagi yang berhadas besar. Jadi cara-cara kita harus mandi besar. Anak yang mengalami basah atau haid sedang berhadas besar.
hadas besar namanya. Nah, maka kita harus mandi Wajib. terus. Larangan bagi yang berhadas besar. Jika kita mengalami hadas besar, maka ada larangan, tidak boleh kita lakukan ya. Nah, harus bersih baru kita lakukan. Yang pertama apa? Sholat. Nah, terus jika kita mengalami misalnya haid atau basah, tidak boleh melakukan dulu sholat. Harus bersih, harus dulu mandi baru melaksanakan namanya sholat. Terus membaca atau menyentuh Al-Quran, ya. Terus berdiam di masjid, terus tawaf dan puasa. Selanjutnya, bila mengalami tanda-tanda balik berarti disebut mukallaf. Apa itu mukallaf? Artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, semua aturan wajib dilaksanakan. Maka jika kita sudah mengalami namanya itu tanda-tanda balik, maka kita harus ada kewajibannya. Setelah kita bersih harus kita laksanakan. Jika kita laksanakan maka kita berdosa. Ada pun kewajiban setelah usia balik. Yang pertama sholat fardu. Jika kita sudah mengalami tanda-tanda balik maka harus dilaksanakan sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Sholat 5 waktu. Apa itu? Yang pertama subuh, asar, maghrib, isya. Jadi ada 5 waktu yang harus kita laksanakan. Jika tidak melaksanakan ini maka kita berdosa. Terus ya selanjutnya puasa Ramadan. Terus selanjutnya menutup aurat, ya, terutamanya perempuannya. Biasanya itu perempuannya itu kadang di luar itu buka tubuhnya, nggak boleh apalagi kalau sudah balik harus tetap pakai jilbab. Tetapi menutup auratnya. Terus berbakti kepada orang tua. Itu yang kita lakukan bisa bawa kita terus. Selanjutnya mencari ilmu. Jadi nanti di sini sudah tamat ini nanti di SD, maka kita lanjutkan SMP atau MTS nya. Karena kita kewajiban kita adalah mencari ilmu. Oke. Selanjutnya kita diskusi kelompok ya. Saya baikkan proyek untuk laksanakan. Oke, jadi kita kelompok 1 sama ini nanti dua lagi ilmunya. Ya bonceng ke. Kita lihat saja ya. Oh, lewat aja. Aku gimana? Terus kelompok 3. Ambil dia aja. Kalau akan boleh. Sambil foto. Sudah selesai semua? Sudah. Siapa mau nih presentasi hasil kelompoknya? Oke, kelompok 1 dulu. Setelah itu kelompok 2 dan kelompok 3.
Oke, baca untuk kelompok 1. Oke, yang lain diam. Ya. Ya. Terus apa lagi selanjutnya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 ya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kelompok 3 ya. Oke, baca. Banyak kilo. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompoknya ya. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran tadi? Yo, siapa? Katakan. Nah, oke, Emma. Kakak pembacanya. Wah, yang bernama Ekma. Yes. Oke, stop. Jadi kesimpulannya, ada pun balik menurut bahasa itu sampai atau cukup. Terus ada pun tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan menurut PG yang pertama apa tadi ini? Terus berumur 12 tahun. Oke. Oke, kelas 4. Oke, kelas 4. Oke, sebelum kita tutup, kita istirahatin dulu ya. Oke, jika bilang saya tepuk 1, tepuk pagi, maka ya. Kalau malam siang 2, kalau malam dahulu ya. Oke, kelas 4. Kelas 4. Oke, tepuk pagi. Satu kali, Cuk. Oh, sekali. Tepuk malam. Nah, orang tidak konsentrasi. Oke, lagi tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke. Jadi mungkin sampai di sini pelajaran kita dan insya Allah Itu saja. pelajaran hari ini semoga dapat manfaatnya ke depannya ya. Dan ini tugasnya ya. Ini tugasnya di rumah. Kerjakan di rumahnya. Oke, sekarang tulis. Tulis apa? Oke, sudah tulis pennya? Iya. Sekarang kita siap-siap untuk istirahat ya. Dan insya Allah minggu depan kita lanjut pelajaran kita yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Cari-carinya ini buku atau di internet masalah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi mungkin sampai di sini semoga apa yang kita